Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sekalian, kita teruskan pelajaran tafsir surah At-Taubah ayat yang ke-60. Judulnya adalah Masarifuz Zakati Tsamaniyah. Orang-orang yang menerima zakat, ada 8 golongan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. إنما الصدقات, sesungguhnya zakat-zakat itu, lil fuqara'i, hanyalah untuk orang-orang fakir, wal masakini, orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, pengurus-pengurus zakat, wal mu'allafati qulubuhum, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, wa fir riqabi, untuk memerdekakan hamba, wal gharimina, orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillahi, untuk jalan Allah, wa ibnis sabil, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, faridatan minallah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sekarang coba kita lihat catatan kecil 11 ini. Apa yang dimaksud dengan, atau apa definisi dari 8 orang yang menerima zakat? Yang pertama adalah orang miskin, orang fakir. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tidak ada tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Yang kedua, orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Orang yang tidak cukup. Kalau yang tadi orang yang amat sengsara. Yang ketiga adalah pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membahagikan zakat. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam. Artinya dia belum masuk Islam. Itu kemungkinan pertama. Dan orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Yang kelima adalah memerdekakan hamba atau budak. Ini mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Tidak hanya hamba. Jadi kalau ada orang muslim yang tertawan oleh musuh, maka dia bisa dikasih zakat untuk membebaskan dirinya. Yang keenam adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan bukan maksiat. Dia berhutang bukan untuk sesuatu yang maksiat, dan dia tidak sanggup membayar hutang tersebut. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Jadi ada orang untuk mendamaikan orang yang berselisih, katakan terjadi pembunuhan, kemudian
tidak diketahui siapa yang membunuh ini, maka dibayarlah diat. Dia ikut membayarkan diat agar mereka berdamai. Tentu saja dia dengan cara berhutang. Nah, itu mendamaikan orang yang berselisih. Yang ketujuh adalah pada jalan Allah atau sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufassirin, ahli tafsir, yang ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Misalnya dia putus perbekalan, maka dia bisa diberikan zakat. Nah, sekarang coba kita lihat tafsir Jalalain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu, sesungguhnya az-zakawatu, harta-harta zakat itu, masrufatun, itu diberikan, lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Siapa itu? Alladzina la yajiduna, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan ma yaqa'u mawqi'an min kifayatihim, yang mencukupi keperluan mereka. Nggak ada yang mencukupi keperluan mereka. Wal masakin, dan juga yang kedua adalah orang miskin. Siapa itu? Alladzina la yajiduna ma yakfihim, itu orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang mencukupkan mereka. Tapi ini masih ringan. Kalau yang tadi ya sangat sengsara. Kemudian wal 'amilina 'alaiha, ay as-sadaqat, orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Min jabin, ada orang yang mengumpulkan zakat, mengambil zakat. Wa qasim, yang membagikan zakat. Wa katib, yang menuliskan zakat. Wa hashir, hashir ini mengumpulkan orang-orang untuk diambil zakatnya. Wal mu'allafatu qulubuhum, dan juga orang-orang yang mu'allaf, dilembut-lembutkan hati mereka. Ini ada 4 bahagian orang-orang yang digolongkan kepada dilembutkan hati mereka. Yang pertama adalah liyuslimu, agar mereka mau masuk Islam. Artinya mereka belum masuk Islam, dikasih zakat agar dia mau masuk Islam. Itu masuk dalam wal mu'allafatu qulubuhum. Yang kedua adalah au yathbuta islamuhum, atau dia sudah masuk Islam, agar Islamnya lebih kokoh, lebih teguh, lebih mantap, maka dia dikasih zakat. Dan yang ketiga adalah au yuslimu atau yuslima nuzara'uhum, atau harapan sahabat-sahabat mereka itu yang masuk Islam. Yang keempat, au yadhubbu 'anil muslimina, atau mereka dikasih zakat agar dia bisa melindungi orang-orang Islam. Nah, di sini kata Jalalain aqsam, ada beberapa bahagian. Ada 4 ini. 1, 2, 3, 4. Wal awwalu wal akhiru, yang pertama ini yaitu liyuslimu, agar mereka masuk Islam.
wal akhir yang ini ya yazubu 'anil muslimi, agar dia bisa melindungi orang Islam, dia dikasih zakat. La yu'tayani al-yawm 'inda Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu li'izzil Islam. Mereka ini tidak lagi diberikan harta zakat menurut pandangan Al-Imam Syafi'i. Li'izzil Islam, untuk kemuliaan Islam. Bi khilafi al-akhiraini, berbeda dengan yang nomor dua, yang sudah masuk Islam agar Islamnya kokoh, atau harapan masuk Islam sahabat-sahabat mereka. Fayu'tayani 'alal asah, maka kedua golongan itu bisa diberikan zakat menurut pandangan yang asah, yang lebih sahih. Wa fi fakir riqabi, dan bisa juga diberikan harta zakat itu untuk memerdekakan riqab, hamba sahaya. Hai al-mukatabin. Al-mukatabin ini hamba sahaya yang dikatakan oleh tuannya, kamu cari harta sekian, kamu tebus, nanti kamu merdeka. Wal gharimina, dan orang yang berhutang juga bisa mendapatkan zakat. Orang yang berhutang ini ada 3 macam di sini. Yang pertama adalah ahlud dain, yaitu orang yang berhutang in istadanu li ghairi ma'siyatin, jika dia berhutang bukan untuk maksiat. Yang kedua adalah autabu wa laisa lahum wafa'un. Dia mungkin berhutang untuk maksiat, ya, kemudian dia bertobat, tapi dia tidak ada duit untuk membayarnya. Yang ketiga, au li islahi dzatil bayyin, untuk mendamaikan ada 2 kelompok yang bertengkar, seperti kasus ada terjadi pembunuhan, maka orang yang membunuh itu tidak diketahui, tapi yang sudah meninggal harus dikasih diat, ya, maka dia pun berhutang untuk mendamaikan mereka. Walau aghnia, sekalipun dia orang kaya, maka dia juga, orang yang berhutang ini, bisa dikasih zakat. Wa fi sabilillah, dan sabilillah ay al-qa'imina bil jihadi, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, mimman la fai'a lahum, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan fai'ah. Fai'ah ini adalah harta yang didapat bukan dengan jalan perang. Walau aghnia, sekalipun dia adalah orang kaya, maka dia bisa diberikan zakat. Kemudian yang terakhir, wabnus sabil, ibnus sabil, wabnis sabil, yaitu orang-orang yang al-munqati' fi safarihi, orang yang terputus dalam safarnya, dalam perjalanannya, maka putus belanja dia bisa menerima zakat. Fardhatan, ini adalah suatu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nusiba, dinasabkan fardhatan bi fi'lihi, ya, al-muqaddar, yaitu faradallahu fardhatan minallahi, dari Allah, wallahu alimun bi khalqihi, dan Allah itu maha mengetahui makhluknya, hakimun, maha bijaksana, fi sun'ihi, dalam ciptaannya, fala yajuzu sarfuha li ghairi haula'i, maka zakat itu tidak boleh diberikan selain kepada 8 golongan yang sudah ditentukan. Wala muni'a sinfun minhum idza wujida, dan tidak boleh dihalang satu golongan pun dari mereka apabila ada, ya, enggak boleh dihalang. Wa yuqassimuha al-imamu 'alaihim 'ala as-sawa', maka ke-8 golongan itu dibagi sama oleh imam. Akan tetapi juga walahu tafdilu ba'di ahadis sinfi 'ala ba'din, imam juga bisa melebihkan satu golongan atas golongan yang lain.
Kemudian wa afadat al-lamu, lam itu memberikan faedah innamas shadaqatu lil fuqara'i. Li itu menunjukkan wujubu istighraqi afradihi, ya, itu menunjukkan bahwa zakat itu wajib mencakupi seluruh asnaf-asnaf yang 8. Lakin akan tetapi la yajibu ala sahibil mali idza qassama li'usrihi. Akan tetapi bagi orang yang punya harta, kalau dia bagi-bagi zakatnya, ya, tidak wajib bagi dia untuk membagi semuanya. Kenapa? Mungkin karena sukar dia untuk memberikannya. Bal yakfi i'ta'u thalathatin. Akan tetapi cukup saja memberikan 3 golongan min kulli sinfin, dari setiap golongan, wala yakfi dunaha, kurang dari 3 golongan tidak cukup. Kama afadat sighatul jam'i, sebagaimana bentuk jamak itu memberikan pahaman seperti itu. Wa bayyanatis sunnatu anna syartal mu'ta minha, bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa syarat untuk dibagi zakat itu yang pertama adalah al-Islam, adalah mesti dia beragama Islam. Yang kedua, wa an la yakuna hashimiyan, dia bukan dari golongan Bani Hashim, wala muttalibiyan, dan juga bukan dari golongan Bani Al-Muttalib. Itu saja, kita teruskan nanti pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.